Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Elisa Febrianti dengan NIM 0306223127, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kita akan berdiskusi tentang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, di mana yang pertama kita akan membahas tentang sejarahnya terlebih dahulu. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional lahir dari gagasan Henry Dunant setelah ia menyaksikan kekejaman Perang Solferino pada tanggal 24 Juni tahun 1859, di mana ia mengusulkan pembentukan organisasi kemanusiaan dengan bantuan warga setempat untuk membantu korban perang tanpa adanya diskriminasi. Lalu, pada tahun 1862, ia membuat buku yang berjudul A Memory of Solferino, di mana dalam buku ini itu terdapat dua gagasan penting, yaitu yang pertama, membentuk organisasi perkumpulan sukarelawan internasional yang dimana dipersiapkan pendiriannya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Lalu yang kedua, membuat perjanjian internasional di mana berguna untuk melindungi prajurit yang cedera di medan perang, serta perlindungan sukarelawan dan organisasi pada waktu memberikan pertolongan di saat perang. Lalu, kita akan berdiskusi tentang Komite Internasional ICRC atau International Committee of the Red Cross. Pada tahun 1863, Komite Internasional Palang Merah atau ICRC dibentuk dan diikuti oleh Konvensi Jenewa pertama pada tahun 1864, yang dimana melindungi tentara yang terluka dan tenaga medis. ICRC bertindak sebagai penengah antar negara yang sedang berperang dalam konflik bersenjata internasional. Selain itu juga, ICRC ini berusaha untuk menjamin bahwa korban kekerasan baik penduduk sipil maupun militer menerima perlindungan dan pertolongan yang sama. Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC. Biasa dikenal dengan sebutan Federasi Internasional yang sebelumnya itu bernama Liga Palang Merah. IFRC didirikan pada tahun 1919 oleh Henry Pomeroy Davidson sebagai Presiden Palang Merah Amerika. Henry P. Davidson mengusulkan pada Konferensi Internasional Medis untuk memfederasikan Perhimpunan Palang Merah dari berbagai negara untuk menjadi sebuah organisasi yang setara dengan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, ini dalam hal peperangan dunia dan untuk memperbaiki kesehatan. Selanjutnya, 7 prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama, kita akan membahas tentang kemanusiaan. Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa adanya beda-beda untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia. Tujuannya itu untuk melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Lalu yang kedua, kesamaan. Gerakan ini memberikan bantuan kepada orang yang menderita tanpa membedakan mereka berdasarkan kebangsaan, ras, agama, tingkat sosial, maupun pandangan politik. Tujuannya itu semata-mata untuk mengurangi penderitaan orang sesuai dengan kebutuhannya dengan mendahulukan keadaan yang lebih parah. Yang ketiga, kenetralan. Gerakan ini tidak memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, ataupun ideologi. Jadi, setiap anggota gerakan ini dituntut untuk dapat menahan diri, bersikap netral, dan tidak mengungkapkan pendapat mereka selama sedang bertugas. Yang keempat, yaitu kemandirian. Gerakan ini bersifat mandiri, di mana setiap perhimpunan nasional sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah di bidang kemanusiaan dan harus menaati peraturan hukum yang berlaku di negara masing-masing, namun gerakan bersifat otonom dan harus menjaga tindakannya agar sejalan dengan prinsip dasar gerakan. Yang kelima yaitu kesukarelaan. Gerakan ini memberikan bantuan atas dasar sukarela tanpa adanya unsur pamrih atau untuk mencari keuntungan apapun. Dan yang keenam, kesatuan. Di dalam satu negara hanya boleh ada satu perhimpunan nasional dan hanya boleh memilih salah satu lambang yang digunakan, yaitu palang merah atau bulan sabit merah. Dan yang terakhir itu kesemestaan. Gerakan ini bersifat semesta, di mana gerakan ini hadir di seluruh dunia. Setiap perhimpunan nasionalnya itu mempunyai status yang sederajat atau sama, serta memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membantu satu sama lain. Lalu selanjutnya, lambang Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Yang pertama itu sebagai tanda pengenal.
Jadi, lambang gerakan palang merah itu bisa digunakan ketika tidak ada terjadi perang atau bencana. Untuk pertama itu identitas dan yang kedua itu hak milik. Lalu yang kedua sebagai tanda perlindungan. Jadi, lambang ini tuh bisa digunakan ketika terjadi perang atau bencana alam yang terjadi, di mana berfungsi untuk memberitahu bahwa seseorang itu adalah anggota gerakan, sehingga mereka itu wajib dilindungi. Lalu selanjutnya materi gerakan kepalang merahan untuk PMR. Yang pertama itu materinya tuh kepemimpinan atau leadership. Jadi PMR ini memberikan pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membentuk jiwa kepemimpinan pada remaja, di mana anggota PMR itu dilatih untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab, dan mampu memimpin tim dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang kedua itu pertolongan pertama. Anggota PMR ini juga dilatih dalam teknik-teknik dasar pertolongan pertama. Pelatihan ini meliputi bagaimana cara menangani luka, patah tulang, pendarahan, hingga situasi darurat seperti pingsan atau serangan jantung. Lalu yang ketiga itu, remaja sehat peduli sesama. Nah, kegiatan PMR ini juga mengajarkan untuk peduli terhadap kesehatan diri sendiri maupun orang lain, di mana program ini itu mencakup edukasi tentang kebersihan diri, pola hidup sehat, dan pencegahan penyakit. Lalu yang keempat ada siaga bencana. PMR juga mempelajari keterampilan siaga bencana, meliputi pengetahuan tentang berbagai jenis bencana alam dan bagaimana cara menghadapi situasi tersebut, seperti evakuasi, penyediaan bantuan, dan pertolongan pertama di lokasi bencana. Lalu yang kelima itu kesehatan remaja. PMR ini mengadakan program kesehatan remaja yang mencangkup pembelajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental, di mana remaja diajarkan tentang gizi yang seimbang, pentingnya olahraga, kebersihan diri, serta edukasi tentang kesehatan reproduksi sesuai dengan usia mereka. Yang terakhir itu materinya penyuluhan kesehatan, di mana anggota PMR itu sering terlibat dalam memberikan penyuluhan kesehatan kepada siswa atau masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan. Sampai di sini saja diskusi kita pada kali ini. Akan dilanjut pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.